Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Semoga tetap sehat, terus juga tetap semangat meskipun pembelajaran kita kali ini hanya melalui online. Jadi kalian masih bisa bertemu dengan Miss dengan melihat video Miss. Nah, kemarin kita sudah membahas teks berita, teks iklan, slogan, dan poster. Nah, hari ini kita atau Miss akan membahas teks eksposisi. Kita ke selanjutnya. Nah, yang akan Miss bahas yang pertama itu adalah pengertian teks eksposisi. Mungkin dari kalian sudah paham apa itu teks eksposisi. Nah, yang pertama itu adalah teks eksposisi. Teks eksposisi adalah salah satu jenis paragraf yang isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan juga padat. Nah, pasti dari kalian juga ada yang membahas beda dari Miss nih, dari pendapat kalian sendiri, apa sih itu teks eksposisi? Nah, yang selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama itu adalah berisi uraian pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis tentang suatu topik. Nah, jadi kalian mau bahas apa nih? Pendapatnya seperti apa, gagasannya seperti apa, dan keyakinan kalian menulis teks eksposisi pada topik yang akan dibahas itu seperti apa. Nah, yang kedua bersifat objektif dan bertujuan menambah pengetahuan pembaca. Nah, yang kedua ini adalah objektif dan bertujuan menambah pengetahuan pembaca. Jadi, setiap kalian menulis teks eksposisi, kalian membantu para pembaca teks eksposisi kalian itu untuk menambah wawasannya. Jadi, untuk menambah pengetahuannya. Nah, yang ketiga itu ada dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik, hingga bagan. Nah, untuk yang ketiga ini adalah memperjelas. Untuk memperjelasnya kita bisa berupa gambar. Contohnya kalau kalian mau membuat teks eksposisi mengenai sampah. Nah, kalian bisa menggunakan gambar sampah, terus kalian bisa menggunakan grafik per tahun itu sampah menumpuk sampai berapa. Jadi itu kalian bisa masukkan untuk penjelasnya, tambahan penjelasnya. Nah, yang keempat, menggali ide penulisan dengan proses analisis dan sintesis. Apa itu proses analisis dan sintesis? Nah, jadi sebelum kalian menulis teks eksposisi, kalian perlu menganalisis dulu apa yang akan kalian bahas. Nah, yang kelima, kalimat penutup ditandai dengan penegasan. Nah, kalimat penutup ditandai dengan penegasan. Apa penegasannya? Kalau misalnya tadi kita Miss bahas tentang sampah, berarti kalimat penegasannya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke. Ini adalah bagian terakhir dari materi hari ini, yaitu adalah unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama itu ada judul, yang kedua itu ada tesis atau pembukaan, yang ketiga itu ada argumen atau isi, yang keempat itu ada simpulan atau penutup. Nah, untuk unsur-unsur teks eksposisi, nah kita lihat di sini ada contoh teks eksposisi. Nah, yang pertama di sini ada judul. Apa judul dari teks eksposisi? Di sini ada membuang sampah di sungai membahayakan lingkungan sekitar. Itu adalah judul dari teks eksposisi. Nah, selanjutnya pada paragraf 1, di situ ada bagian tesis atau pembukaan. Nah, itu adalah bagian pembukaannya. Contohnya di situ ada di zaman globalisasi seperti sekarang ini. Nah, itu adalah contoh dari tesis atau pembukaan. Jadi, sebelum kalian membuat atau saat membuat teks eksposisi pada bagian tesis atau pembukaannya, kalian cari dulu kalimat untuk pembukaannya seperti apa. Nah, yang kedua yaitu paragraf kedua itu adalah argumen atau bagian dari isinya. Nah, dari sini
disebutkan dari tahun ke tahun jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di sungai terus meningkat. Nah, itu adalah bagian dari isi pada judul tersebut, pada teks eksposisi tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah simpulan dan atau penutup. Di situ bagian paragraf 3 adalah simpulan atau penutup. Nah, bagaimana kita harus memberi informasinya pada bagian penutup? Di situ ada seharusnya. Jadi kita harus memberikan saran di bagian penutup. Seharusnya setelah mengetahui dampak yang terjadi karena ulah sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Coba kalian bayangkan kalau misalnya di daerah tempat tinggal kalian, contohnya di dekat sungai atau di dekat danau, terus itu sungai atau danaunya itu dipenuhi oleh sampah, apa yang akan kalian lakukan? Pasti kalian tidak akan membuang sampah ke sungai ataupun danau. Bagaimana sih dampaknya ketika banyak sampah di sungai, terus banyak sampah di danau? Kalau misalnya banyak sampah di sungai, airnya tercemar. Kalau misalnya banyak sampah di danau, airnya tercemar, terus juga ikan-ikan pasti mati. Seperti itu. Jadi, Miss berpesan sama kalian, buanglah sampah pada tempatnya, dan jika ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya, silakan kalian tegur. Nah, oke, sampai di sini pembahasan untuk teks eksposisi. Kita tadi sudah membahas pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan juga unsur dari teks eksposisi. Nah, untuk kalian yang ingin bertanya mengenai materi kali ini bisa langsung kontak Miss Nadia ya. Nah, sampai di sini dulu materi teks eksposisi. Tetap semangat untuk kalian semua, anak-anak soleh dan soleha. Assalamualaikum, terima kasih.